Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 957 billion dolar atau turun sekitar 1,08%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.800-an, Ethereum 1.452, BNB 278, XRP 0,32, Cardano 0,43, Solana 30, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,062 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 3%. Top performernya adalah BNB karena dia satu-satunya yang masih hijau 0,56%, kenaikannya ke 278,94 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, di artikel pertama di sini disampaikan Bitcoin risk worst August since 2015 as holders brace for September. Judulnya udah cukup menakutkan ya guys, bahwa Bitcoin bisa jadi akan melewati Agustus terburuk sejak tahun 2015. Bahkan kalau misalnya kita kembali melihat Bitcoin drop 5-10% dari sini sebelum nanti monthly candle closing, bisa jadi justru kita mendapatkan Agustus terburuk sepanjang sejarah Bitcoin. Karena kalau kita lihat dari segi datanya gitu ya, untuk sekarang kalau misalnya kita closing sekarang gitu ya, itu kita mendapati minus 13,95%. Untuk sementara ini bukan yang terburuk gitu ya, tapi ini udah cukup buruk, dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak tahun 2015. 2015 itu kita minus 18%. 2014 minus 17%. Nah, kalau misalnya nih kita drop lagi 5-10% dari sini, alias kita menyentuh ke minus 20%, maka itu bisa jadi kita melewati Agustus terburuk sepanjang sejarah Bitcoin. Oke? Dan tentunya itu bukan berita baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi di bulan berikutnya, September, kita juga akan kedatangan salah satu bulan terburuk sepanjang sejarah Bitcoin. Dalam beberapa tahun terakhir, dari 2013 hingga 2021, itu hampir semuanya dalam keadaan merah. Adapun hijau, itu cuma hijaunya 2% dan 6% guys. Jadi kalau misalnya kalian yang merupakan holder, ya harus super sabar gitu guys. Ya harus super sabar menghadapi September yang katanya bisa jadi menjadi September gitu ya. Dan ya kalau misalnya kalian udah melewati sejauh ini, harusnya sedikit banyak kalian udah agak kebas ya gitu guys ya, untuk mendapatkan penurunan sebesar 5-10% atau bahkan 20% lagi dari sini. Harusnya kalian nggak bakalan tergoyahkan, karena kalian sudah melewati dari 69.000 sampai bahkan kemarin 17.000. Apa alasannya kalian sekarang harus tergoyahkan mentalnya ketika kita mendapatkan satu lagi lower low dari 20.000 mungkin ke 15.000 atau 12.000? Harusnya menurut saya pribadi kalian bakalan fine-fine saja gitu ya, selama mentalitas kalian benar gitu, bahwa kalian memang orientasinya adalah long term. Ketika kita mendapatkan harga drop semakin jauh, itu justru kalian jadikan sebagai alasan untuk kembali melakukan dollar cost averaging, karena berarti kalian mendapatkan harga discount. Dan ya, itu adalah artikel yang pertama. Jadi sedikit banyak kalian-kalian yang merupakan holder harus super sabar ya, super sabar menghadapi September, karena memang secara data September biasanya bukan bulan yang baik untuk Bitcoin. Kita udah 2 hari lagi menjelang September gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin kita udah mendapatkan ada rumor-rumor gitu ya, bahwa Mt. Gox itu bakalan rilis 137.000 Bitcoin. Tapi untuk hari ini sepertinya mulai banyak tweet yang mengcounter rumor tersebut. Katanya itu adalah fake news. Kemarin di komentar-komentar juga saya temukan banyak yang beranggapan itu adalah fake news kok, itu hoax kok. Nggak mungkin langsung dirilis semuanya. Dan sepertinya banyak juga orang yang setuju ya di Twitter hari ini, seperti salah satunya Mr. Well. Padahal Mr. Well ini salah satu perma bear gitu. Dia selalu bearish terhadap Bitcoin.
Dan dia sendiri mengatakan the rumor Mt. Gox is dumping all 130,000 Bitcoin in the coming days is fake news. Dan kita juga mendapatkan konfirmasi dari beberapa orang yang memang pernah menggunakan platform Mt. Gox gitu ya, dan mereka terkena dampaknya, alias aset mereka udah di-freeze selama bertahun-tahun, dan mereka nge-tweet bahwa sampai sekarang mereka belum mendapatkan kejelasan untuk kapan mereka akan mendapatkan kembali aset Bitcoin-nya. Jadi sedikit banyak harusnya memang berita yang kemarin itu yang menakut-nakutin orang bahwa Mt. Gox bakalan drop 137.000 Bitcoin ke para usersnya, itu sepertinya hoax ya guys, sepertinya. Tapi ya kita nggak bakalan tahu lah di belakang layar apa yang terjadi. Tapi nampaknya dari luar itu sepertinya adalah hoax gitu ya. Dan juga memang ada beberapa orang yang tadi saya sebutkan menjadi korbannya juga menyatakan itu adalah sebuah hoax. Jadi ya, itu mungkin bisa menciptakan sedikit kelegaan di market ya, yang dari kemarin ketakutan akan rumor Mt. Gox ini. Oke. Dan juga berikutnya dari Will Clemente, ini salah satu chart yang menurut saya cukup menarik. Ini adalah stablecoin dominance, di mana katanya Will Clemente, if this get take again, would be interested in adding to long-term position for the first time since June. Jadi kemarin, di Juni kemarin, Will Clemente juga pernah post chart ini. Katanya kita udah nge-tag atau menyentuh lagi area trendline dari stablecoin dominance di sini, yang biasanya menghasilkan semacam drop di stablecoin dominance yang menyebabkan biasanya ya kripto bakalan rally. Nah, untuk kali ini, kalau misalnya kita kembali nge-tag atau kembali lagi untuk nge-retest area trendline di sini, katanya Will Clemente dia bakalan kembali melakukan dollar cost averaging atau nambahin lagi posisinya untuk long term. Secara historis memang kalau kalian perhatikan setiap kali stablecoin itu mendapatkan retest ke area trendline di sini, itu biasa menghasilkan semacam drop. Tapi bisa jadi itu memerlukan waktu guys. Oke, seperti yang terjadi di sini. Kita udah nge-tag sekali tapi kita tidak langsung drop parah, tapi kita membuat satu lagi higher high terakhir sebelum pada akhirnya kita mendapatkan drop tersebut. Dan kalau kalian perhatikan di sini kita mendapatkan rally dari yang kisaran 30.000 sampai ke 69.000. Jadi kurang lebih 100% kenaikannya. Nah, kalau misalnya nanti kita juga mendapati hal yang sama, kita nge-tag lagi dan kemudian drop, maka bisa jadi kalau kita melakukan hal tersebut, maka yang terjadi di harga Bitcoin adalah kita mendapatkan lagi satu lower low terakhir sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan local bottom atau bisa jadi adalah bear cycle bottom, baru kita akan membuat cycle baru lagi ke atas. Gitu ya. Jadi untuk sementara dari stablecoin dominance kita melihat terjadi kenaikan, alias kita bisa asumsikan investor-investor kembali kebanyakan itu cash out gitu ya, menjual koin-koinnya dan kembali masuk ke stablecoin. Oke, alias mereka mainnya safe dulu sekarang, nunggu dulu sebelum nanti mungkin keadaan mulai membaik lagi dan mereka udah start masuk lagi, dan itu akan tercermin di stablecoin dominance yang kemungkinan akan kembali menurun. Oke, sebelum kita masuk ke chart, sekali lagi guys, untuk kalian yang tertarik untuk mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, BingX bisa menjadi salah satunya. Karena di sini kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan. Selain di sini kalian bisa copy trade, kalian bisa grid trading, kalian bisa trading spot maupun futures. Kalian juga bisa mendapatkan reward hingga jutaan rupiah hanya dengan mendaftar di link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, dan kemudian kalian selesaikan tas-tas yang disediakan dan kalian berkesempatan memenangkan reward tersebut. Dan juga udah sering saya sampaikan, BingX mempunyai chart di futures yang menurut saya cukup stabil, sehingga kalau kalian merupakan trader futures, di sini adalah salah satu platform yang bisa kalian consider. Selain itu, di sini juga banyak sekali copy tradernya. Kalian kalau misalnya tertarik untuk mencoba copy trading, itu semuanya ada di sini. Ratusan, kalian bisa pilih aja, kalian cek dulu backgroundnya, kalian cek dulu statistiknya, coba dulu dengan capital yang kecil, kalau memang menghasilkan, yaitu bisa jadi menghasilkan passive income buat kalian. Jadi silakan kalau misalnya kalian tertarik untuk memanfaatkan berbagai fitur tersebut, linknya sudah ada saya sediakan di kolom description box di bawah. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya langsung mulai dari 4-hour chart aja guys. Oke, 4-hour chart yang bisa kita lihat adalah sebenarnya sesuai dengan senario yang sudah kita sampaikan kemarin ya guys. Dimana saya udah kasih tahu, pertama di 4-hour chart kita sudah mendapati adanya indikasi apa?
bullish divergence. Pada intinya kita membuat lower low di price actionnya, sedangkan di indikator RSI-nya itu membentuk higher low. Terlebih lagi, kalau misalnya kita zoom in ke 1 hour chart, kita juga mendapati hal yang sama terjadi kemarin, yaitu adalah constantly lower low, tapi di indikator udah membentuk higher low. Dan kalau misalnya kalian ada nonton video saya yang semalam, harusnya sedikit banyak kalian sudah tahu ya, bahwa saya sampaikan, guys, yang saya bisa expect berikutnya terjadi adalah kita membuat satu lagi low, oke, satu lagi low, sebelum pada akhirnya kita kemungkinan akan mendapatkan pullback tersebut ke area yang kemarin kita sebut di sekitaran 20.700 sampai 20.800. Nah, untuk kalian yang belum sempat nonton video kemarin, nah ini saya kasih sedikit dulu cuplikannya. Kita udah starting building higher low, yang pada intinya juga adalah menunjukkan bullish divergence. Jadi, untuk sementara yang bisa saya expect untuk short term adalah saya mungkin melihat dia bisa membuat satu lagi drop seperti ini, kemudian kita up, dan kita mungkin akan revisit ke sekitaran area 20.700-an sampai 800-an. Ini adalah area yang mungkin bisa dituju. Nah, jadi itu ya guys, sementara sudah sesuai dengan senario yang kita mau gitu ya. Kita membuat satu lagi low sebelum pada akhirnya kita mendapatkan pullback tersebut. Nah, kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pengen masuk nih ke market ini dan misalnya pengen buy untuk memposisikan diri saya menargetkan ke sekitaran 20.700 sampai 20.800, maka yang saya akan tunggu adalah salah satu dari dua senario ini. Antara pertama kita mendapatkan breakout dari area trendline di sini, oke. Breakout, kemudian kita consolidate, maka ini bisa jadi setup bagi saya untuk masuk. Oke. Atau senario keduanya, kita mendapatkan semacam reversal pattern. Katakanlah di sini akan ada double bottom atau triple bottom. Nah, ini juga bisa jadi alasan bagi saya untuk masuk ke market, dan ketika dia break dari neckline, ini bisa jadi chance bagi saya untuk masuk. Jadi untuk sementara, outlook dari saya masih sama dengan video kemarin, bahwa dengan adanya push terakhir di sini, saya expect sekarang harusnya market sudah siap untuk mendapatkan semacam pullback ke sekitaran area 20.700 sampai 20.800. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa di area sana kok? Kenapa kita targetin 20.700 sampai 20.800? Alasannya ada beberapa. Pertama, kalau misalnya kita tarik Fibonacci retracement dari swing high ke swing low terakhir di sini, maka kalian akan ketemu area Fibo 0,5 dan 0,618-nya itu persis di sekitaran area 20.700 sampai 20.800-an. Tapi kalau misalnya kalian extend ini kotaknya ke kiri, alias kalian lihat struktur sebelumnya, di sini merupakan sebelumnya area major support yang sudah kita break, yang berarti harusnya sekarang kita akan jadikan lagi sebagai area major resistance. Oke. Dan kalau misalnya nanti kita menyentuh ke area tersebut dalam keadaan yang cukup impulsif gitu ya, dan kita kemudian break dari sini, ini adalah berita baik karena berarti sepertinya Bitcoin mempunyai chance untuk pullback lebih tinggi. Karena kalau ini yang terjadi dan kita mendapatkan konsolidasi di sini guys, kalau misalnya kalian perhatikan sekilas, maka yang akan kita bentuk berikutnya adalah potentially head and shoulder. Gitu ya. Jadi ini adalah potensial berikutnya apabila misalnya kita mendapatkan breakout dari sini dalam keadaan cukup impulsif dan kemudian konsolidasi, dan dari sini itu adalah chance bagi mungkin swing trader untuk kembali masuk, karena bisa jadi ini adalah pattern reversal yang dicari dan kita bisa jadi mendapatkan jackpot. Jackpotnya apa? Jackpotnya kita mendapatkan wave kedua dari sini. Oke, dan kembali menuju ke area mungkin 29.000. Ini adalah jackpotnya gitu guys. Tapi itu mungkin masih terlalu jauh untuk kita bahas. Kita cek dulu yang short term saja. Jadi pada intinya yang saya bisa expect untuk beberapa hari ke depan adalah kita mendapatkan pullback ke atas. Antara satu dari dua senario tadi saya tunggu, kita break dari sini consolidate, ini adalah chance bagi saya untuk masuk. Atau kita mendapatkan ada semacam double bottom atau triple bottom di sekitaran sini, ini juga chance bagi saya untuk masuk ketika dia breakout dari neckline-nya. Tentunya ini bukan financial advice, kalaupun kalian pengen trade dalam kondisi market seperti ini, sekali lagi guys, kalian harus pakai risk management yang baik. Kenapa? Karena posisinya kalau kita buy
di sini itu kita masih tetap saja counter trend. Kenapa counter trend? Kalau kalian cek di 4-hour chart maupun daily maupun 1-hour chart, kita itu masih jelas-jelas berada dalam keadaan bearish. Jadi kita buy di sini itu pasti counter trend. Oke? Dan kalau udah counter trend, otomatis resikonya lebih tinggi dan memerlukan risk management yang lebih baik. So, saya rasa itu aja sih guys yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini. Simple gitu ya, dan harusnya mudah dimengerti apa yang saya ekspektasikan dalam beberapa hari ke depan. Titik invalidasinya apa nih kok kan? Pasti akan pertanyaan muncul lagi. Invalidasinya seperti apa kok? Invalidasinya adalah kalau kita kemudian mendapatkan drop dari sini dan kemudian kita consolidate, maka ya saya tidak akan masuk ke market gitu ya, dan saya akan nunggu lagi karena bisa jadi kita juga udah sudah dekat dengan area yang sangat major, yaitu di 19.000 gitu ya. 19.000 kalau misalnya kita cek sebelumnya, itu adalah area yang selalu dipertahankan oleh para bulls di daily chart gitu ya. Ini dia. Kalau misalnya kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini adalah areanya. Kalau kalian lihat di sekitaran 19.300 sampai 18.800 itu adalah area yang selalu pengen dipertahankan oleh para bulls. Oke. Jadi kalau saya pribadi gitu ya, kalau kita short di sekarang menurut saya kurang make sense, kecuali kalau kita mendapatkan pullback di sini dan kita mendapatkan ada bukti bahwa kita akan melanjutkan penurunan ke bawah, ini lebih make sense kita shortnya di sini. Kalau kita shortnya di sini, kalian short di sekitaran atau di dekat area support. Jadi saya lebih prefer mungkin sedikit counter trend alias cari setup untuk long, tapi secara RR lebih baik. Gitu ya, tapi tentunya dengan menerapkan risk management yang baik. Kalaupun kita mendapatkan invalidasi yang tadi saya sebutkan dan kemudian kita drop lebih jauh menuju ke area 19.000, saya juga sama masih akan tetap mencoba untuk mencari long setup, karena yang lebih make sense ya tetap kita mencari long. Kenapa? Karena kita berada di area major support. Kecuali kita tanpa perlawanan langsung menembus ke bawah dan kita melihat daily candle closing di bawah area yang saya highlight ini. Maka dari situ saya tidak akan melakukan apapun dan mungkin justru akan mencari chance untuk short gitu ya. Kalau misalnya kita mampu break kemudian consolidate, ini adalah chance bagi kita untuk masuk dan mungkin menargetkan ke area lower low di sekitaran 17 sampai 16.000. So, saya rasa itu udah cukup jelas. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.